Dan bagaimana sih perspektif para player e-sports yang ada di Indonesia? Game e-sports mana yang tetap berjaya di tahun ini? Hey Sobat Gamer, bidang esports makin merajalela di Indonesia. Bahkan games esports banyak disukai kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan bermacam games esports jadi favorit banyak orang, seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Dota 2, sampai Fortnite. Sobat Gamer, gimana sih pendapat berbagai kalangan tentang game esports yang tetap booming tahun ini di Indonesia? Kita mulai dari orang yang bergelut di dunia esports dulu kali ya. Dan bagaimana sih perspektif para player e-sports yang ada di Indonesia? Game e-sports mana yang tetap berjaya di tahun ini? Pendapat kita sih lebih ke berkembang banget sih. Gue sih sama ya, Mobile Legends juga. Bukan karena kan emang ada MPL tuh yang gimana ya 15M gitu. MPL terus lagi ada Liga 2-nya bikin makin rame lah. Terus kan ada M1, MSC. Menurut gua, game e-sport yang akan booming tahun ini adalah PUBG M. Karena sudah banyak event-event turnamen yang dari official PUBG M itu sudah pada sampai akhir tahun. Yang pasti sih kalau di Indonesia itu Mobile Legends sama PUBG Mobile. Karena kayak banyak playersnya. Yang penting itu banyak playersnya sih. Jadi buat bikin turnamennya itu pasti banyak peminatnya gitu. Yang buta booming di Indonesia yang pertama Mobile Legends, Free Fire, sama PUBG. Ya alasannya ketiga game itu gampang buat dimainin di mana aja. Jawaban tiap players berbeda-beda ya Sobat Gamer. Selain player tim esports, para siswa SMP pun juga demen nih dengan games MLBB dan kawan-kawannya. Lalu, apa pendapat adik-adik ini tentang game esports yang masih booming tahun ini? Check it out. Menurut saya, game esports yang akan tetap booming di Indonesia tahun ini adalah PUBG. Game yang tetap booming tahun ini ada game Mobile Legends karena skin yang hadir di setiap hero-nya itu epic dan fantastis sesuai dengan grafiknya. Akan booming tahun ini itu Call of Duty Mobile karena gameplay yang ditawarkan itu sangat menarik dalam segi multiplayer battle royale-nya. Game yang akan booming di tahun ini itu ada Mobile Legends dan Lokapala. Yang satu Mobile Legends karena dia tuh setiap ngeluarin skinnya itu lumayan bagus-bagus, nggak lumayan sih bagus-bagus. Dan tak ketinggalan, para mahasiswa dan mahasiswi bicara tentang prediksi game esports yang masih bersinar di tahun ini. Game e-sport yang bakal masih booming sampai sekarang itu Mobile Legends dan Call of Duty. Kenapa? Karena Mobile Legends sampai sekarang itu masih aktif banget dan semua orang masih main. Pas kita search game langsung pasti ketemu. Menurut kami itu PUBG sih, karena kalau PUBG itu biasanya kalau kita lagi gabut gitu, bingung mau ngapain, kita biasanya main PUBG bareng-bareng dan itu bisa ngerekatin pertemanan kita juga kayak gitu. Nambah pertemanan juga. Buat nongkrong-nongkrong gitu kan. Iya. Apapun game esports yang tetap booming tahun ini, yang pasti Sobat Gamer harus bisa membagi waktu ya untuk belajar dan juga main game. Yoi! Ji, dunia e-sports makin mendunia dan juga berjaya loh di tahun ini. Dan gua sebutin nih ya, tim e-sports di Indonesia yang sering sekali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Misalkan, tim EVOS yang berjaya di M1 World Championship. Lalu, tim RRQ Poseidon yang mengantongi trofi Free Fire Summer League. Kemudian, Boom Esports yang menjadi juara 2 di Asia Pacific Predator League 2019. Eits, jangan lupakan Onyx Esports yang meraih prestasi saat menjadi juara di SIKA 2019. Dan Bigetron RA berhasil tampil mendominasi dan akhirnya sukses menjadi juara dunia di PMCO Fall Split. Waduh, sungguh prestasi yang mengagumkan ya Sobat Gamer. Nah, tim e-sports yang barusan kita sebutin itu adalah tim e-sports dari para lelaki. Oh, gue tahu nih. Kali ini kita akan membahas mereka satu persatu, ya kan? Bener gak? So tahu banget sih. Anda salah. Episode kali ini kita berdua membahas tim e-sport cewek Indonesia yang berprestasi versi Top Gamer. Langsung aja ya. Yang pertama ada tim EVOS Galaxy Sades.
Apa tuh yang bikin Sobat Gamer bangga dengan EVOS Galaxy Hades? Yang bikin bangga ya jelas prestasinya, Ji. Jadi, prestasi tim divisi Point Blank EVOS Galaxy Hades ini nggak main-main loh. Tim ini berhasil mempertahankan juara Point Blank Ladies Championship selama 3 tahun berturut-turut, dari 2016 sampai 2018. Kemenangan mereka di PBLC 2017 membuat mereka menjadi tim cewek Indonesia pertama yang berlaga di Point Blank International Women Championship 2017. Widih, ngeri ya. Next ada tim NXA Ladies. Berbicara prestasi, NXA Ladies sudah banyak menjuarai turnamen esports, seperti juara CSGO MSI Gaming Night di Taipei, Taiwan pada 2013. Wah, keren banget, Ji. Kayak Kornet. Oh iya, Net. Ada fakta menarik tentang NXA Ladies nih. NXA Ladies adalah salah satu subtim yang ada di bawah NXA Gaming. Ini adalah tim gamers wanita yang didirikan oleh Monica Carolina. Monica sendiri adalah salah satu gamers perempuan di Indonesia. Nama NXA adalah inisial dari Nixia, dan Nixia adalah nickname yang biasa digunakan Monica saat bermain game online. Wah, cucok banget ya. Gak pakai lama nih, selanjutnya ada tim Female Fighters yang kini lebih dikenal sebagai FF Gaming. Berbagai prestasi telah didapatkan tim ini, termasuk menjadi runner-up Point Blank Ladies Championship 2017. Unch banget kan? Unch bingits, Net. For your information, Bigetron punya tim divisi cewek yang diberi nama Beletron Esports. Hah? Terus? Ada informasi apa tentang Beletron Esports? Beletron Esports adalah salah satu tim esports cewek yang berprestasi. Divisi AOV-nya berhasil memenangkan AOV Princess Cup 2018. Wah, good job banget si princess-princess itu. Mereka juga masih punya banyak prestasi lagi nih, Net. Beletron Esports berhasil memenangkan PUBG Mobile Indonesia National Championship PINC Ladies season yang pertama. Sungguh membanggakan ya kan? Terus ada tim esports cewek mana lagi nih, Net? Masih ada nih, satu tim lagi yang gak kalah keren daripada yang lain, yaitu dari tim Nara Pixis. Coba jelasin dong. Gak bisa dipungkiri nih, Ji. Nama Nara Esports melejit pesat berkat kehadiran divisi ladies mereka di PUBG Mobile, yaitu Nara Pixis. Kesuksesan mereka menjadi runner-up PINC Ladies 2019 dan juara pertama di Bubu Esports Turnamen membuat nama Nara Esports mulai dikenal publik. Tentunya nama Nara Pixis juga famous ya, Net. Maksudnya gak cuma tim Nara Esports secara keseluruhan. Yes, tepat sekali, Ji. Oh iya, ada quote nih yang keren banget dari Nara Ayu, salah satu anggota dari Nara Pixis. Dengerin ya Sobat Gamer, membentuk sebuah grup itu nggak mudah banget loh. Butuh niat dan visi yang sama agar bisa menyatukan masing-masing individu sebagai tim. Tetap harus berlatih dan jangan pernah sombong. Fix banget gue jadi ngefans sama mereka, Net. Waduh. Oke Sobat Gamer, kita akan sebentar lagi masuk ke game yang kedua, masih di map yang sama. Kita cabut bawa mobil ke Zarki Thomas Talber. Kendaraan kita ada sepertinya. Boleh amat Ranger Mas. Di mana tuh? Jauh banget. Tandain dong. Musuhnya jauh, udah mati. Udah terakhir dia. Iya. Chicken nih, kita ada 12 orang lagi nih. Wah, Chicken sini. Kalian nggak mau pakai Groza? Enggak, aku nggak Groza. Terima kasih. Mau deh, mana? Di airdrop. One hit, one shot, Net. Pakai MK. Jauh banget loh. Lu ngebak mobilnya tapi. Ini ada mobil Ngesot. nih. Enggak. Bentar, minum. Cari mobil, Net. Bentar lagi zonanya gerak nih. Oke. Mlo, sini Mlo. Oke, Mlo. Let's go, Mlo. Zona dulu masuk, nyebrang. Coba motor. Ada mobil depan gua. Sabar yuk. Satu squad. Sabar ya. Mark yuk. Masuk aja dulu zonanya, masuk.
Dia lihat gue, enggak, dia jalan terus, dia jalan. Makasih, Ale. Tabrak aja, Le, nggak apa-apa. Sampai meledak mobilnya, nggak apa-apa, Le. Lihat. Tuh. Depan gua kah sini? Berhenti. Net, sini, Net. Sini, woi, muter balik, woi. Nggak muter balik dong mereka. Mana sih mereka? Net. Ayo. Ini nih. Gas ke. Ayo cover, guys. Ayo. Mana dia terakhir? Bukit. Depan dia. Lurus. Ke atas lagi kayaknya dia. Iya, dia ke atas lagi. Mobil. Jangan-jangan di rumah ini. Naik bagi gua. Net depan, Net. Mana? Dah. Biarin mereka mati biar dapat Mana? punishment dari kita.